Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perikop ini kita tahu sedang membahas masalah minimal 3 pokok penting. Pertama, hal kekhawatiran. Kedua, bicara harta. Dan ketiga, bagaimana kita bersikap terhadap harta. Saudara, umumnya kita sebagai manusia membagi hidup kita dua hal besar. Kita bicara tentang hal-hal rohani atau spiritualitas. Yang kedua, bersifat materi. Namun sesungguhnya saudara dikasih Yesus Kristus, pengajaran Yesus tidaklah membuat sebuah dikotomi terhadap kehidupan manusia. Artinya tidak ada pemisahan seperti hal tersebut. Memiliki kerohanian yang baik, memiliki kerohanian yang sejati, akan menentukan sikap kita bagaimana terhadap harta dunia ini. Karena keduanya tentunya saling berkaitan satu sama lain. Tentu berbeda dengan orang Farisi sebagaimana disebut dalam Lukas pasal 16 ayat 14, disebut sebagai hamba uang yang menggunakan agama untuk menghasilkan uang atau kepentingan kekayaan diri sendiri. Karena itu jika saya dan saudara memiliki kebenaran sejati dalam Yesus Kristus, maka kita akan memiliki sikap yang benar terhadap harta yang Tuhan titipkan bagi kita. Kita tahu Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk makanan, pakaian, dan sebagainya untuk keperluan manusia. Allah telah menyatakan bahwa segala sesuatu yang dijadikan itu baik adanya di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Tuhan tahu bagaimana manusia membutuhkan hal-hal tersebut untuk kehidupan atau keberlangsungan manusia. Dia telah memberikan segala sesuatunya bahkan untuk manusia nikmati di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Dengan demikian tidaklah salah untuk memiliki segala sesuatu, tetapi akan menjadi salah ketika orientasi kita hanya kepada hal-hal materi dan mengesampingkan relasi dengan Tuhan. Jika hati mencintai hal-hal materi, menempatkan keuntungan duniawi di atas investasi surgawi, maka akibatnya tentu akan fatal dan kerugian sangat tragis bagi kehidupan kita. Harta duniawi memang penting, bahkan bisa digunakan untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan. Bahkan pekerjaan Tuhan pun didukung dengan hal-hal materi. Tetapi jika kita mengumpulkan materi untuk kekayaan pribadi atau menghilangkan relasi kita dengan Tuhan, alih-alih kekayaan spiritual kita, yang ada kita mengalami sebuah kemiskinan secara spiritualitas kita. Saudara, jika tujuan kita adalah untuk mendapatkan keuntungan materi, itu berarti saudara kita sedang memprioritaskan yang bersifat materi dan mengesampingkan Allah sebagai sumber materi. Maka saudara dikasih Yesus Kristus, pengajaran Yesus ditutup dengan ayat 33, cari dulu kerajaan Allah, artinya mengedepankan Allah. Mengendalikan kekhawatiran tentang hal-hal jasmani. Artinya saudara, pikiran kita, perasaan kita, untuk mengedepankan harta dunia ini. Tuhan Yesus katakan, cari dulu kerajaan Allah. Artinya Tuhan inginkan supaya saya dan saudara mengedepankan Allah, maka semuanya akan Tuhan urus dengan cara Tuhan mencukupi akan kebutuhan kita. Karena sesungguhnya saudara, yang bersifat materi sifatnya sementara, tetapi relasi dengan Tuhan itu bersifat kekal. Itulah yang Tuhan inginkan bagi hidupku dan hidup saudara. Dengan cara ini saudara kita dapat mewujudkan, menghidupi Matius 6 ayat 33, mencari Allah, mencari kebenarannya, terlebih dahulu, baru yang lain. Kiranya Tuhan memampukan saya dan saudara untuk memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, termasuk harta duniawi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.